Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Jika wacana penetapan PPN 12% terrealisasi, maka dalam waktu 4 tahun terakhir, tarif PPN telah meningkat 20% dari 10 pada 2021 menjadi 12% pada 2025. Apa saja dampak kenaikan PPN? Kita bahas sore ini bersama pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Indah Sukmaningsih. Ibu Indah, selamat sore. Selamat sore. Bu Indah, kalau kita melihat kondisi perekonomian saat ini, menurut Anda, rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun depan apakah tepat? Pasti sesuatu kabar yang tidak enak bagi masyarakat. Hmm, Bukan karena urusan keberlanjutan dan urusan yang lain. Keberlanjutannya itu masyarakat tetap bisa hidup, makan dengan tanpa tekanan. Makanya kalau konsumen sebetulnya kalau dilihat mana-mana yang kena itu emang tidak direct kena, tapi indirect dia akan menghadapi. Susahnya kan karena ini undang-undang, tapi mestinya consumer interest itu menjadi state interest kan, negara. Apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bukan urusan keberlanjutan dan segala macam dengan menggunakan yang dulu sudah, yang sekarang tinggal dilanjutkan. Kan perlu diukur kemampuan membayar konsumennya. hmm, oke. Baik, kalau tadi Anda katakan indirect begitu ya, atau tidak langsung menuju ke konsumen, Ya, tapi apa dampak yang kemungkinan terjadi ketika PPN nanti benar dinaikkan 12% 1 Januari nanti? baru saja selesai COVID, kemudian posisi konsumen itu menjadi kemampuan membayarnya melorot jauh, bertahun-tahun dia nikmati. Hmm, Kemudian tiba-tiba baru aja dapat udara baik, dibebani lagi dengan eh, memberikan kelemahan ketika dia harus berbelanja. Itu yang namanya tidak langsung atau indirect. hmm. Mereka nggak mau lah kalau kemudian listriknya naik, tapi kemudian di konsumen harus turun, mana ada. Namanya juga pengusaha, usaha untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik, harga naik, supaya dia juga nggak lebih bangkrut gitu loh. Hmm, oke. Berarti sebenarnya ini dibebankan kepada konsumen langsung atau memang hanya untuk perusahaan saja, tapi memang tadi ada katakan tidak ada perusahaan yang mau merugi begitu, jadi akan dibebankan juga Iya, nantinya ke konsumen? iya. Senang banget gitu loh kalau lihat konsumennya menderita. Hmm, Padahal sebetulnya negara itu consumer, keinginan konsumen, consumer interest itu menjadi state interest. Ini kan kebalik. Ini untuk keberlanjutan itu state interest yang dibebankan kepada konsumen. Teorinya itu adalah consumer interest itu adalah state interest. Bukan kemudian state interest keberlanjutan kemudian dibebankan kepada masyarakatnya. hmm. Kok kebalik-balik begini sih? Hmm, oke, oke. Kalau kita lihat beberapa negara tetangga kita sesama ASEAN, Indonesia ternyata tertinggi 11% saat ini begitu ya. Belum dinaikkan Tuh, 12% kan? nanti. Bahkan kalau jika kita bicara pasca COVID begitu ya, justru Thailand kemarin menurunkan menjadi 5% mulai Iya. dari tahun lalu begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu contohnya. Sejak kena COVID, perbelanjaan itu sudah menjadi merepotkan konsumen. Karena belanja tidak bisa face to face. Seperti saya melihat barangnya dikirim salah, kemudian ada online yang kemudian nggak benar. Itu semua tidak semudah itu untuk kemudian dituntut oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Hmm. Jadi penderitaan belum selesai, begitu lagi bernafas, ditambah lagi kembali ke seperti sesudah COVID. Itu yang kemudian diberikan hadiah di tahun baru oleh negara ini kepada konsumennya. Diberikan hadiah begitu ya istilah yang Anda gunakan. Ibu Indah, tapi kalau kita bicara komoditas, kira-kira komoditas apa saja yang nantinya akan berdampak pada kenaikan PPN 12%? Ya misalnya listriknya dinaikkan, Hmm, walaupun dia selalu mengatakan 3.500, bukan yang 900 hmm. seperti rumah saya, bukan. Tetapi kan penjual akan selalu menaikkan harga kalau kemudian penjualan makanan misalnya, itu nggak kena karena orang makan-makan kok disuruh apa nggak mau dibebani. Nah, kan tidak direct gitu, tidak Hmm. langsung kena konsumennya, tapi beban kenaikan itu akan tetap dirasakan oleh golongan ke bawah. Oke, Bu Indah, ini kan sebenarnya kenaikan PPN dari 10 menjadi 12% itu sempat terjadi pada April 2022 lalu. Bagaimana tanggapan dari konsumen-konsumen sejak diterapkan April 2022 lalu? Apakah memang mereka berteriak sama kencangnya sampai dengan sekarang? Udah nggak bisa berteriak, Mas. Dia Hmm, hanya bisa mengelus dada sebegini ini toh. Kemudian apa yang dia rasakan hmm, baru bangkit dari COVID, kemudian dinaikkan lagi.
Nggak ada kemudian hadiah yang mestinya diberikan di awal tahun baru, jangan dulu, nggak ada. Hmm, oke. Sebenarnya ketika pajak dibayarkan akan ada hasilnya begitu. Ketika PPN nanti Iya. naik 12%, seberapa optimis Anda bahwa hasil dari pembayaran pajak yang dibayarkan konsumen dan juga masyarakat nanti bisa langsung dirasakan? Ah, susah lah. Sekarang itu lebih lebih kemudian penderitaan yang diberikan ketimbang kebahagiaan. Untuk golongan menengah ke bawah ya, Hmm, yang bukan kemudian membeli mobil atau kemudian ini kan listrik aja kena kan, walaupun yang 3.500. hmm, Tapi toh kemudian sebagai penjual makanan atau apapun itu juga akan mengenakan ini semua kepada konsumennya. oke. Oke, yang saya kepingin adalah sebetulnya memberitahu ke masyarakatnya itu dengan benar, jelas, dan jujur. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Itu adalah hak konsumen. Hmm, Kapan kemudian konsumen diberikan hak dengan semaunya kenaikan-kenaikan yang diatur dengan begitu jelas? Ini masih ada beberapa waktu. Apa yang akan dilakukan dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat, tidak hanya kemudian kalau dengar naik kan kemudian saya nggak mau rugi juga saya naik, pantas penjual-penjual kan juga begitu. hmm. Oke, berarti selama ini penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi belum diterapkan sama sekali? Iya, seringkali dibutuhkan, ditinggalkan dan lebih memilih keberlanjutan lah, keberlanjutan apa? Hmm, Untuk siapa keberlanjutan itu? Untuk rakyat. Kalau untuk rakyat ya lihat dong kondisi rakyatnya. hmm, Sesudah COVID kemudian belanja tidak bisa tatap muka dan banyak kemudian online-online yang tidak benar dan negara juga tidak mengulurkan tangan untuk bagaimana dia bisa mengatur belanja melalui online, hmm. tapi nggak boleh ketemu karena COVID. Itu yang dirasakan oleh konsumen. Hmm, oke, baik. Berarti tadi seperti apa yang dikatakan ahli, ditakutkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin terjadi peningkatan cukup drastis. Ya, Begitu pula dengan curahan hati dari masyarakat yang tadi kita sudah dengar bahwa PPN akan naik 20% selama kurang lebih 4 ya, tahun terakhir, tapi pendapatan mereka tidak naik setinggi itu. Terima kasih sudah ya, berbincang bersama kami pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Indah Sukmaningsih. ya. Selamat sore. Terima kasih.